Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Kota Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Bandung, Al-Bayan, Cianjur, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, RIS Kebumen, pendengar Suara Kalbu di Jayapura, Irian Jaya, pendengar Radio Amuba di Pangkal Pinang dan Hidayah di Pekanbaru, pendengar melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, pemirsa melalui streaming YouTube dan Facebook Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang amalan hati. Kita sudah selesai membahas bab tentang ridho. Sekarang kita masuki al-hazan atau al-huzn. Pertama, makna al-hazan atau al-huzn dari segi bahasa. Berkata pengarang kitab Mukhtarus Sihah, yaitu Ar-Razi, juga dalam kamus Al-Muhit, al-hazan lughatan diddus surur. Secara bahasa al-hazan adalah lawan dari surur. Surur itu senang atau bahagia. Lawannya sedih. Kadang dibaca al-huzn. Makna al-huzn adalah alham. Alham itu resah atau gelisah. Baik resah ataupun al-hazan atau al-huzn maknanya sama, tapi penyebabnya lah yang berbeda. Al-huzn ataupun alham maknanya adalah ketidaknyamanan hati, tidak bahagianya hati. Kalau penyebab tidak nyamannya hati ini karena perkara-perkara masa lalu, kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, itulah yang disebut dengan huzn atau hazan atau sedih. Tapi kalau ketidaknyamanan perasaan kita itu karena perkara-perkara yang akan datang, perkara yang belum terjadi, kita khawatir terhadap apa yang akan terjadi. Baik ada ancaman nyata atau ketidakpastian nasib kita esok, lusa, dan seterusnya. Timbul rasa tidak nyaman, timbul rasa tidak bahagia, tidak gembira. Maka itulah yang disebut dengan ham. Dan kedua, perasaan ini baik al-huzn atau al-ham, dua-duanya buruk dan diusahakan untuk dihindarkan dengan segala cara. Termasuk salah satunya adalah berdoa, minta perlindungan kepada Allah dari al-hazan atau al-ham. Rasul SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari al-ham dan al-hazan. Alham dan ahazan adalah sama, yaitu tidak enaknya hati, tidak enaknya perasaan, tidak nyamannya kondisi jiwa kita
Kalau karena masa lalu disebut sedih, kalau karena masa yang akan datang disebut resah. Sedih adalah al-hazan, resah adalah al-ham. Itulah makna al-hazan secara bahasa dan secara istilah. Adakah Al-Quran dan hadis menerangkan tentang al-hazan? Ada. Dan keterangan Al-Quran tentang al-hazan adalah berupa larangan. Kita dilarang sedih. Al-Quran atau hadis tidak pernah memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk bersedih, dan juga tidak pernah memuji sedikit pun kesedihan. Oleh karena itulah maka kalau tidak diperintahkan untuk bersedih, bahkan ada larangan, menunjukkan bahwa al-hazan adalah sesuatu yang buruk. Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Wala tahinu, jangan kamu merasa hina. Wala tahzanu, jangan kamu merasa sedih, dilarang. Dilarang merasa hina, dilarang merasa sedih. Wa antumul a'laun, kalianlah yang paling tinggi. Kalian ini yang paling tinggi di atas semua manusia, dengan syarat, kata Allah, in kuntum mu'minin, kalau kamu orang yang beriman. Ayat ini yang terdapat dalam surah Ali Imran 139 menyatakan larangan dari bersedih. Juga dalam surah An-Nahl ayat 127 Allah berfirman, "Wala tahzan 'alaihim wala taku fi dhaikim mimma yamkurun." Ini sering kita alami. Para petunjuknya ada di dalam Al-Quran. Kata Allah, "Wala tahzan 'alaihim." Jangan kamu sedih terhadap sikap mereka. Mereka adalah penentang dakwah. Mereka orang-orang yang berkomentar dan bersikap miring, nyinyir, sentimen terhadap dakwah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wala tahzan 'alaihim." Kamu jangan sedih menghadapi sikap mereka. "Wala taku fi dhaikin." Jangan juga kamu merasa sumpek, sempit. Mimma yamkurun, dari makar-makar mereka. Mereka bikin makar untuk membendung dakwah. Mereka membuat makar untuk memojokkan dakwah. Baik dakwah yang kita lakukan, bahkan pribadi-pribadi kita. Mau dipojokkan, mau difitnah, mau diinikan, diitukan. Ketika kita mendengar apa yang kita rasakan, mengelus dada. Sumpek rasanya ya. Rasanya dunia ini lebih sempit daripada daun kelor. Maka Allah melarang. Kata Allah, "Wala takun fi dhayyikim mimma yamkurun." Jangan kamu merasa sumpek, sedih. Jangan kamu merasa terpojok dengan makar-makar yang mereka lakukan. Termasuk dalam keadaan kita kepepet, dalam keadaan kita terpojok, dalam keadaan kita terancam nyawa sekalipun, lalu berada dalam situasi yang membuat kita menderita, maka Allah tetap melarang kita untuk bersedih. Ketika Nabi SAW mau hijrah dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Seluruh sahabatnya sudah hijrah lebih dahulu, satu demi satu. Sampai seluruhnya sudah berpindah ke sana, turun perintah dari Allah kepada Nabi SAW untuk hijrah. Tapi tanpa diduga, orang-orang kafir sudah membuat makar untuk menyergap Nabi SAW sebelum beliau berhijrah, bahkan menghalangi hijrah, akan menyergap di tengah jalan,
baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Allah berfirman, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang-orang kafir membuat makar untuk menyergap kamu atau membunuh kamu atau mengusir kamu. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka buat makar, Allah juga membuat makar, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Ketika siang harinya sudah memperoleh instruksi, Nabi SAW mengontak Abu Bakar, siap-siap nanti malam kita berangkat. Abu Bakar sudah menyiapkan kuda, perbekalan, semuanya. Orang-orang kafir rapat, lalu ditentukan sikap. Satu kabilah mengutus satu pemuda terkuat. Beberapa kabilah bergabung. Lalu mereka mau menyergap rumah Nabi SAW di malam hari untuk dibunuh. Nabi SAW sudah ngontak Ali untuk tinggal dan tidur di kamarnya. Ketika orang kafir sudah siap mengintip menyergap, mereka tahu kebiasaan Nabi SAW malam-malam suka keluar lalu ke Ka'bah lalu sholat. Nanti pas keluar mau disergap. Nah, tapi kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang tidak bisa dihindarkan oleh makhluk-makhluk lemah seperti orang-orang kafir, ditidurkanlah mereka. Nabi SAW keluar melewati mereka. Ketika melewati mereka sedang tidur, Nabi SAW meraup pasir, ditaburkan ke wajah mereka, kepala mereka, rambut mereka, pakaian mereka, lewat. Tanpa bangun sedikit pun, termasuk iblis yang menjelma menjadi orang saat itu ikut tertidur di sana. Setelah Nabi lewat ke sana, mereka bangun, didapatinya seluruh tubuhnya penuh dengan pasir. Ini dari mana? Terus bersiap lagi mengintip. Lagi asik mengintip, lewat orang. Kalian lagi ngapain? Diam, kami mau menyergap Muhammad. Kata orang ini, Muhammad sudah pergi tadi ke sana. Belum, kami tadi berjaga sejak tadi dari sini. Sudah, saya tadi bertemu di jalan. Bingung mereka, nggak percaya. Akhirnya dibuktikan, disergaplah rumah itu, kemudian didobrak. Didapatinya ada orang yang sedang berbaring di atas tempat tidur ketika dilihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Betul, Nabi SAW sudah berangkat. Nabi berangkat ke Abu Bakar sudah siap, lalu mereka berdua berangkat ke arah yang berlawanan dengan arah kota Madinah. Terus dan sampai ke Bukit Thur. Ditemukanlah sebuah gua di sana. Disebutnya juga gua Thur atau Thaur. Makna Thur atau Thaur artinya sapi jantan yang besar. Disebut Bukit Thur karena dari kejauhan bukit ini terlihat seperti seekor lembu yang besar. Di sana ada gua yang masih perawan, yang belum pernah termasuki orang. Abu Bakar khawatir di gua ini ada banyak bahaya, lalu menyuruh Nabi menunggu di luar. Dia masuk, didapatinya banyak lubang ular. Ular-ular berbisa, ular di padang pasir, ular apa coba ya? Ular derik, ular yang berbisa. Disumpal semua lubangnya, oleh pakaian dibuka, disobek-sobek, disumpal. Semuanya tersumpal kecuali satu lubang. Karena kehabisan, pakaian yang sudah disobeknya habis. Akhirnya satu lubang ini dia tutup dengan kakinya. Lalu duduk, lalu menyuruh Nabi SAW masuk. Silakan berbaring di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nampaknya si ular yang ada di lubang itu nggak diterima tuh, pintu masuk keluarnya itu ditutup sama kakinya tuh. Apa yang terjadi? Gawawak itu kaki Abu Bakar di apa?
digigit. Gawok itu suara gigitan, gawok. Nabi SAW sedang tertidur di pangkuan Abu Bakar. Abu Bakar kesakitan yang luar biasa tapi tidak berani berteriak atau ngerenyed. Apa bahasa Indonesia ngerenyed? Tidak berani mengerenyed karena khawatir Nabi SAW bangun dari tidurnya. Sakitnya nggak ketulungan sampai menahan diri, tipe pereket, tipe beregek, menahan rasa sakit. Untung di Sunda, jadi ada istilah yang pas, yang bila memakai murni bahasa Indonesia nggak ada padanan katanya ya. Akhirnya tidak bisa ditahan, air matanya berurai keluar dan jatuh kepada wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun beliau, masya'nuka ya Abu Bakar, ada apa Abu Bakar, kenapa kamu nangis? Dia menjawab, inni ludirtu, aku digigit tuh, sakitnya nggak ketulungan. Padahal ular di padang pasir berbisa bingit ya. Oleh Nabi SAW dilihat, diludahi, didoakan, diusap, hilang seketika itu juga seluruh rasa sakitnya. Ini hebatnya ruqyah syar'iyah. Didoakan dengan doa-doa yang syar'i oleh Nabi SAW. Yang bila orang yang digigit ular beracun itu diobati secara medis, secara ilmiah, niscaya akan membutuhkan proses waktu. Mungkin disuntik serum atau apa sekarang langsung enggak hilang? Enggak, berproses. Beberapa jam kemudian baru ada khasiatnya, itu pun enggak akan 100% sembuh ya. Tapi dengan ruqyah syar'iyah seketika itu sembuh, tidak ada bekas, tidak ada rasa sakit. Akhirnya mereka bersembunyi di sana sampai 3 hari 3 malam dan Abu Bakar melihat orang yang dicintainya. Nabi SAW berada dalam kondisi yang menderita begitu, beliau sedih menangis. Maka kata Rasul SAW, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan ini oleh Allah Azza wa Jalla dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 40. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingat, ketika berkata Nabi SAW kepada sahabatnya. Sahabatnya ini siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi SAW, la tahzan, jangan kamu sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Segenting itu suasana para kafirin yang setelah mereka tidak menemukan Nabi SAW di rumahnya, hanya menemukan Ali. Mereka meyakini Nabi sudah pergi bersama Abu Bakar langsung ke Madinah. Mereka langsung melarikan kudanya dengan cepat menelusuri jalan menuju Madinah, menyusul Nabi SAW. Disinilah jitunya taktik dan strategi Nabi SAW. Gak ketemu. Karena Nabi dan Abu Bakar berangkat ke arah yang berlawanan. Kemudian mereka ini para pemburu yang profesional, pencari jejak yang handal. Kalau dibiarkan bisa tercium, terketahui jejaknya. Untuk menutupi jejaknya, Abu Bakar mewanti-wanti kepada pembantunya untuk mengembalakan kambing menuju Bukit Thur, sehingga kaki-kaki kambing yang banyak itu menutupi bekas-bekas langkah Nabi dan Abu Bakar menuju ke sana. Tertutup, tidak lagi bisa dideteksi. Sudah, mereka kehilangan arah, mereka kehilangan informasi. Seluruh seluk-beluk kota Mekah, seluruh lubang, seluruh yang diperkirakan dipakai tempat sembunyi itu didatangi dan tidak menemukan apa-apa. Apakah mereka sampai ke Bukit Thur? Sampai. Didapatinya ada gua. Lalu
mereka melihat dari depan gua ke dalam. Gelap, obor dibeginikan, gak kelihatan ada siapa-siapa. Clear lalu pergi. Padahal Nabi SAW dan Abu Bakar ada di dalam. Bagaimana mereka tidak bisa melihat? Karena Nabi SAW dan Abu Bakar bersembunyi di bawah lubang gua. Gua itu kalau mau masuk ngegezlik ke bawah. Ngegezlik itu apa ya? Turun ke bawah. Gitu. Dan gelap kan? Orang kafir nggak berani masuk karena ini masih perawan. Khawatir ada binatang berbisa yang berbahaya gitu ya. Akhirnya mereka cuma lihat di luar, melihat ke dalam. Tidak melihat ke bawah. Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di bawah kaki mereka. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, demi Allah seandainya mereka melihat kepada kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kami saat itu. Tapi kekuasaan Allah menyebabkan mereka tidak menunduk ke bawah, tidak melihat, tapi ke dalam. Oh, clear, kosong, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya mereka meninggalkan gua itu. Ini riwayat yang sahih, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Adapun riwayat yang menyatakan bahwa di depan gua itu tiba-tiba ada burung yang bersarang terus bertelur. Tiba-tiba ada spider? Laba-laba yang membuat sarang di sana. Kan gitu yang selama ini kita dengar ya? Itu tidak benar. Tidak ada riwayat yang seperti itu. Riwayat yang benar kata Syekh Mubarakfuri, Syafiur Rahman Mubarakfuri, adalah mereka menemukan gua itu dan melihat ke dalam tapi tidak melihat ke bawah. Saat itulah Abu Bakar bersedih. Ditegur oleh Rasul SAW, la tahzan, innallaha ma'ana. Berkata Syekhul Islam dalam kitab As-Suluk, wa nahallahu wa rasuluhu anil hazan, li'annahu la yajlubu manfa'ah wa la yadfa'u madarrah, fala fa'idata fihi, wa ma la fa'idata fihi la ya'murullahu bih. Allah melarang dari bersedih. Rasul SAW juga melarang dari bersedih. Karena sedih itu tidak bisa meraih manfaat, tidak bisa menolak madarat, maka tidak ada faidahnya. Maka segala sesuatu yang tidak ada faidahnya, maka itu tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, wa li'anna al-hazan la maslahata fihi lil qalb wa ahabbu syai'in ila syaitan ay yuhzina al-'abda liyaqta'ahu an sayrihi wa tuwaqqifahu an sulukihi. Wa qala Allah ta'ala innama najwa minasy syaitan liyahzuna alladhina amanu. Kata Imam Ibnu Qayyim, juga karena kesedihan itu tidak ada maslahatnya bagi hati. Kesedihan itu sesuatu yang paling dicintai oleh setan untuk membuat manusia jadi bersedih sehingga mereka terputus, terhalang dari langkah-langkahnya, terhenti dari perjalanan yang mestinya mereka lakukan. Coba lihat. Orang yang bersedih kan biasanya yang dilakukan apa? Nangis, ngelamun, tidak memiliki mood untuk melakukan aktivitas apapun. Lapar juga nggak dipedulikan, dikasih makan nggak mau, nggak selera makan ya. Diajak ketawa senyum malah manyun gitu. Itu kamu ada PR yang harus dilakukan. Males biar aja guru ngambek-ngambek. Emang gue pikirin. Itu lagi sedih kan kayak begitu ya. Tidak produktif. Dan itu yang disukai oleh setan laknatullahi alaih. Sedih ini salah satu batu loncatan yang digunakan oleh setan untuk menggoda kepada godaan berikutnya. Pertama, buat dulu orang ini sedih. Dalam keadaan sedih lebih mudah lagi untuk
untuk digoda dengan godaan yang lebih dahsyat. Allah berfirman, innaman najwa minasyaitan. Sesungguhnya bisik-bisik itu dari setan, bisik-bisik yang terlarang loh. Kalau ada 3 orang, janganlah 2 di antara berbisik tanpa melibatkan yang satunya lagi. Itu akan membuat sedih yang satunya lagi atau minimal curiga, ya ini bisik-bisik di hadapan saya mau apa ini? Sedih dia. Dia merasa tidak dianggap. Dia merasa dianggap penghalang bagi kepentingan 2 orang sahabatnya itu. Sedih apa tidak? Sedih. Innaman najwa minasyaitan. Untuk apa? Liyahzunal ladzina amanu. Bisik-bisik itu dari setan untuk membuat orang-orang beriman sedih, ya. Setelah sedih lebih mudah untuk digoda. Betapa banyaknya orang yang terseret kepada kemaksiatan hanya karena dia ingin melepaskan diri dari kesedihan. Orang yang gak punya iman lalu sedih, stres, depresi, ada masalah, kemana mereka lari? Ke tempat-tempat maksiat. Mereka minum, mereka ngedrugs, mereka kangkau dengan kawan-kawannya sekedar untuk melupakan masalah, ya. Itu yang dilakukan. Bahkan yang lebih parah sampai pada taraf syirik. Pergi ke dukun anu, pergi ke orang pintar anu, pergi ke orang sakti anu, meminta petunjuk, lalu diberi petunjuk yang bertolak belakang dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Adakah yang demikian? Banyak. Berdasarkan hal itulah maka Nabi SAW berdoa minta perlindungan kepada Allah dari resah, gelisah, dan kesedihan. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari al-ham dan al-hazan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Itulah pandangan Al-Quran dan As-Sunnah tentang al-hazan. Intinya dilarang. Nabi SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesedihan. Satu hal yang ditegaskan oleh muallif, karena adanya kesalahfahaman dari kebanyakan manusia, laisal hazan min manazilis sairina ilallah. Sedih atau hazan ini bukanlah salah satu metode, salah satu cara yang benar untuk bisa berjalan menuju Allah Azza wa Jalla, enggak. Sebab ada pemahaman kalau ingin benar ibadah itu harus sedih loh. Ada yang seperti itu, kalau enggak sedih maka enggak benar. Wa qad ghallata man ja'ala al-hazan min manazilis sairina ila Allah kal harawi fi kitabihi manazilis sairin. Sungguh keliru orang-orang yang menjadikan kesedihan termasuk salah satu langkah yang harus dilakukan menuju Allah Azza wa Jalla. Seperti Al-Harawi dalam kitab Manazilus Sairin. Manazilus Sairin kitab sufi. Tentang amalan hati. Isinya bagus. Sayang banyak salah, banyak keliru. Kata siapa? Bukan kata saya. Kata ulama besar. Seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Makanya Imam Ibnu Qayyim menulis koreksi terhadap kitab ini dengan judul Madarijus Salikin. Itu kritikan atau taklik komentar terhadap kitab Manazilus Sairin yang banyak kekeliruan dan kesalahan. Di antaranya dalam kitab Manazilus Sairin karangan Al-Harawi itu dikatakan, wa min manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzilatul hazan. Dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ditetapkanlah satu langkah menuju Allah, yaitu langkah hazan, kesedihan. Dalam beribadah itu harus sedih, kata dia. Demikian juga Abul Qasim Al-Qushairi, dia dalam salah satu kitabnya
memberikan satu judul bab dalam kitabnya dengan judul Wal Haznu min Awsafi Ahli Suluk. Hazan, sedih itu termasuk karakteristik para ahli ibadah. Dan itu bagus kata mereka. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa hadza khilafu ma dalla alaihi al-kitab was sunnah. Pernyataan itu bertolak belakang, menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak sejalan, tidak selaras dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti akan kita bahas ayatnya dan hadisnya. Oh, ayat dan hadis sudah sebagian tadi. Allah melarang kita bersedih. Kita belum menjelaskan apa yang dimaksud dengan melarang bersedih. Apakah kalau melarang bersedih terus kita sedih, apakah dosa? Apakah sedih itu haram? Padahal kesedihan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai manusia ya. Suka nggak kita sedih? Sering. Ngelamar ahwat ditolak. Sedih apa tidak? Bingit sedihnya. Atau umpamanya meminta sesuatu keinginan ke orang tuanya ditolak, sedih. Apakah sedih itu dosa? Kita belum jelaskan. Yang jelas sedih dilarang. Ini ayatnya sudah, ini hadisnya sudah. Adapun hadis yang diriwayatkan yang isinya annallaha yuhibbu kulla qalbin hazinin. Sesungguhnya Allah mencintai setiap hati yang sedang bersedih. Dan kesedihan itu salah satu di antara musibah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Apabila seorang hamba diberikan musibah lalu dia sabar, maka Allah mencintai kesabaran orang itu di atas bala yang sedang dialaminya. Jadi hadis yang menyatakan Allah mencintai setiap hati yang sedang bersedih, hadis tersebut adalah hadis yang dari aspek sanad super lemah. Berkata muallif di dalam kitab yang sedang kita bahas ini. Wa ammal atharul akhar, idza ahabballahu 'abdan nasaba fi qalbihi naihatahu. Wa idza abghadha 'abdan ja'ala fi qalbihi mizmara. Fa atharun israiliyatun la yuhtaju bih. Adapun riwayat yang menyatakan sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang di dalam hati hamba itu ada keinginan untuk meratap, untuk menjerit-jerit. Dan bila Allah membenci satu orang, Allah akan jadikan di dalam hati orang itu mizmar. Apa arti mizmar? Seruling. Dia ingin selalu bersenandung. Dia ingin selalu, kata orang Sunda mah, ngahariring. Ngahariring itu bersenandung tadi. Bernyanyi. Ada nggak orang kalau senang terus dia bersenandung? Walaupun senandungnya itu dalam bentuk bergumam. Ada bergumam. Tapi bernada. Walaupun tidak jelas liriknya. Allah jadikan. Kalau Allah membenci seorang hamba, maka Allah berikan ke dalam hati hamba itu keinginan untuk bersenandung. Kita suka ada keinginan untuk bersenandung enggak? Hati-hati. Tapi ini adalah asar Israiliyat yang tidak bisa dijadikan hujjah. Andai riwayat ini sahih dari segi sanad, maka makna yang benar dari riwayat inilah fa innal mu'mina hazinun ala dzunubihim wal fajirul lahin la'ibin mutarannimin far. Seorang mukmin akan merasa sedih atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya,
Seorang durhaka dia akan lalai dan tetap bersendagurau dengan dosa yang sedang dikerjakannya. Bahkan dia berupaya untuk enjoy, menikmati dosa dan kemaksiatan yang sedang dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah berikan kepada hati hamba itu perasaan sedih, maknanya sedih atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Berdasarkan hal itulah maka ayat melarang kita bersedih, hadis melarang kita bersedih, dan riwayat yang memuji kesedihanlah riwayat Israiliyat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya isinya bertolak belakang dengan Quran Sunnah. Ya dari segi sanadnya itu adalah hadis yang tidak bersumber kepada ucapan ataupun perbuatan Nabi, tapi riwayat Israiliyat yang bersumber dari pendeta-pendeta Yahudi. Kita kembali ke pertanyaan tadi. Kalau kesedihan dilarang, apakah haram bersedih? Kalau haram dilarang, apa yang harus kita lakukan kalau kita memperoleh musibah? Apakah harus tertawa? Asik, saya dapat musibah, hore, apakah begitu? Dan bisa nggak kita begitu? Ya. Maka dijawab, kesedihan adalah sesuatu yang manusiawi dan alami. Ketika orang menerima musibah, fisik ataupun psikis, fisik umpamanya ditonjok orang, dipukul orang, kita bersedih karena sakit. Atau psikis dihina orang, ditipu orang, difitnah orang, kita juga bersedih. Hilang uang atau barang kita yang kita anggap berharga, kita juga bersedih. Dan kesedihan itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Orang yang kita cintai meninggal umpama, kita bersedih. Maka kesedihan yang seperti itu bukanlah hasil ikhtiar kita. Bukan hasil dari amal dan jerih payah kita. Tapi sesuatu yang terjadi secara alami. Kesedihan saat itu sesuatu yang manusiawi, maka tidak dihukumi dosa dan tidak juga diberi pahala. Baru dosa atau pahala diberikan kepada orang yang sedang sedih itu dilihat dari respon dia terhadap kesedihan itu. Kalau dia merespon kesedihan dengan mengucapkan atau mengamalkan perkara yang terlarang secara syar'i, barulah berdosa. Ketika orang memperoleh musibah, dia menjerit-jerit dengan jeritan tangisan yang melebihi batas kewajaran. Dia mencaci maki kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau tidak adil? Kenapa engkau sekejam ini? Banyak orang durhaka, engkau biarkan mereka berbahagia. Saya yang rajin sholat dan ibadah, engkau berikan balasan kesedihan seperti, di mana keadilanmu? Kalau ngomong seperti itu, dosa apa tidak? Bingit dosanya, besar. Oleh karena itulah maka dosa atau pahala yang Allah akan berikan kepada orang yang bersedih bukan karena kesedihan, tapi karena respon dia terhadap kesedihan itu. Sabar ataukah tidak? Kalau dia sabar, nanti kita akan beri tips bagaimana caranya memanage kesedihan menjadi sesuatu yang mendatangkan anugerah dan keuntungan besar kepada kita. Maka bila tips-tips yang diajarkan oleh syariat yang harus kita lakukan ketika bersedih, kita lakukan, maka kesedihan itu akan membuahkan anugerah yang sangat besar. Pahala yang besar, penghapusan dosa dengan jumlah yang sangat besar, doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kemuliaan kita meningkat lebih tinggi, lebih agung, lebih mulia daripada sebelumnya, dan setelah itu Allah akan gantikan kesedihan itu dengan 2 kali kebahagiaan, 2 kali lipat dibanding kadar kesedihan yang tadi kita alami, ya. Nanti akan kita bahas.
Berkata muallif rahimahullah, wala ya'thamu sahibul hazan idza lam yaqtarin bihuznihi muharram. Kaman yahzunu alal masaib. Tidaklah berdosa orang yang sedang mengalami kesedihan apabila kesedihannya itu tidak direspon dengan cara-cara yang diharamkan. Seperti orang yang sedih karena terkena musibah. Berkata Nabi SAW, Inna Allah la yu'akhidhu bidham'il ain wa la yahzunul qalb walakin yu'akhidhu ala ma hadha wa yarham wa asyara biyadihi ila lisani. Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab seseorang yang sedang bersedih karena air mata yang berderai, karena hati yang bersedih. Tidak. Hati yang sedih karena musibah, air mata yang bercucuran karena musibah tidak mengundang murka dan azab Allah. Akan tetapi Allah akan mengazab atau merahmati orang itu karena ini nih. Lalu beliau menunjuk kepada lidahnya. Kalau sedang bersedih lidahnya ngomong sesuatu yang mengundang murka Allah, Allah murka. Kalau lidahnya ngomong sesuatu yang terlarang secara syar'i untuk diucapkan, ya ini ya dosa. Tapi ketika umpamanya dia bersedih karena ada musibah, dia mengucapkan kata-kata yang diajarkan oleh syariat, maka dia jadi pahala. Allah akan merahmati dia. Kata Rasul SAW, walakin yu'akhidhu ala hadha wa yarham. Tapi Allah akan mengazab orang itu karena kesedihannya atau memberi rahmat karena ini nih. Sambil menunjuk ke lidahnya. Karena lidah. Apa yang diucapkan lidah ketika sakit? Ketika dia mendapatkan musibah. Maka itu yang menentukan apakah rahmat Allah yang turun atau azab yang turun kepada dia. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih, diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dalam hadis lain berkata Nabi SAW, Innal aina tadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna. Sesungguhnya mata ini boleh menangis, hati ini boleh bersedih. Tapi kita tidak pernah berkata apapun ketika menangis dan bersedih kecuali mengatakan apa-apa yang Allah ridhoi. Mengatakan apa-apa yang menimbulkan atau mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini pun sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, terima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fayufa anil hazan idza lam yaqtarin bihi ma yakrahu Allah. Berdasarkan dua hadis yang barusan, maka kesedihan tidak berdosa. Orang yang bersedih tidak berdosa, kesedihan tidak menimbulkan dosa, termaafkan bila tidak dibarengi dengan ucapan atau perbuatan yang Allah benci. Amma idza kana al-hazan ala wajhi tasakhut lil qada fahuwa munafin liridha wa hadha manhiyun anhu. Adapun kalau kesedihan itu disebabkan karena dia benci terhadap takdir Allah yang sedang menimpa dirinya, diberi musibah, dia yakin ini takdir Allah, karena itulah maka dia kemudian bersedih, kok Allah begini ya ke saya. Untuk apa saya tahajud? Untuk apa saya salat berjamaah di masjid setiap waktu? Untuk saya apa saya ngaji? Tapi setelah semua yang saya lakukan, kok Allah tetap ngasih musibah ya ke saya? Nah, kalau ngomong begitu ini menafikan sifat ridha dan ini terlarang. Jadi hukum asal sedih netral. Tidak dianjurkan, juga tidak dianggap berdosa orang yang mengalaminya. Kalau kesedihan itu lahir karena sesuatu yang manusiawi, yang alami, seperti memperoleh musibah.
Tapi seseorang akan dianggap berdosa kalau di tengah-tengah sedihnya dia mengucapkan ucapan-ucapan buruk atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika sedih dia mabuk. Ketika sedih dia ngobat. Ketika sedih dia pergi ke tempat-tempat hiburan yang penuh maksiat. Ketika sedih dia lari ke dukun, maka itulah yang akan menyebabkan dia berdosa. Bukan sedihnya, tapi antisipasi kesedihan yang keliru. Bagaimana caranya agar kesedihan tersebut berubah menjadi anugerah? Pertama, yakini bahwa itu takdir Allah Azza wa Jalla. Kesedihan atau musibah itu jangan sampai membelokkan akidah kita. Allah maha suci, bager ke kita mah nggak mungkin ngasih musibah seperti ini. Ini mah murni hasil perbuatan orang, bukan karena takdir Allah. Nah, kalau ngomong begitu sudah ingkar tuh dari segi akidah tuh. Sudah tidak percaya kepada ayat yang menjelaskan semua yang terjadi termasuk musibah itu ketetapan Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Ini surah Al-Hadid ayat 22 ditambah dengan ayat 23-nya. Tidak ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kamu kecuali semua itu sudah tertulis dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini, ya. Nah, ini ketetapan Allah. Tidak ada yang berkehendak lain di alam jagat raya ini selain Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Kedua, yakini bahwa ketetapan Allah berupa musibah yang pahit itu hanya menguntungkan kita. Jauh lebih banyak keuntungannya bagi kita daripada kerugiannya. Kerugiannya cuma satu, sedih gitu aja. Atau sakit, hanya itu. Di luar itu semuanya hanya keuntungan. Makanya kesedihan atau musibah berupa sakit dan penderitaan itu hanya satu kerugian, puluhan keuntungan. Untung apa rugi orang dapat musibah? Untung. Makanya Allah hanya memberikan ini kepada orang-orang yang dicintai. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah berikan musibah kepada mereka. Apa keuntungan dari musibah? Pertama, menghapus seluruh dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ma yusibul mu'mina min wasbin wala nasbin wala saqmin wala haznin hatta al-ham yahummuha illa kaffarallahu bihi min sayyiatihi. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang mukmin min wasbin, baik berupa wasbin, kelelahan. Kita lelah, capek, sampai mandi keringat, pegel-pegel, itu penderitaan ya. Ataupun nasbin, kepenatan sama. Ataupun sakmin itu penyakit, apapun bentuk penyakit fisik. Wala haznin, ataupun kesedihan, kita sedih, kita resah, kita gelisah, kita enggak enak hati. Walal ham yahummuhu, ataupun keresahan dan kegelisahan, kecuali semua itu mengakibatkan Allah menghapus dosa-dosa dan kesalahan orang itu. Ketika kita umpama berjalan di tengah jalan berpapasan dengan orang, "Hai monyet, mau kemana?" Sedih nggak hati kita? Sedih, gugur tuh dosa. Terhapus tuh kesalahan oleh Allah Azza wa Jalla karena kesedihan itu. Siapa yang membuat kita sedih?
orang tadi kan, siapa yang mengkondisikan orang tadi sehingga nyebut monyet kepada kita? Allah Azza wa Jalla. Ya, apapun yang membuat kita resah, kesedih, umpamanya kita mengalami suatu musibah ya, membuat orang memarahi kita, menghina kita, memaki kita, kita sedih. Bagaimana caranya agar kita tidak stres dengan kesedihan itu? Yakini kalau sedih, wah dosa saya berguguran. Andai dosa ini berwujud, terlihat, kita akan bisa melihat tuh berguguran, meleleh tuh kayak lilin kepanasan. Berjatuhan. Untung apa rugi? Untung kita. Yang pertama tuh, dan hadis yang senada dengan itu banyak. Diriwayatkan oleh banyak ulama ahli hadis dengan lafaz yang berbeda-beda. Intinya sama. Bahwa setiap penderitaan lahir ataupun batin, fisik ataupun psikis, ya, yang kita alami itu menggugurkan dosa kita, mengakibatkan Allah menghapus kesalahan-kesalahan kita walaupun kita tidak tobat dari kesalahan itu. Kedua, musibah adalah satu-satunya media, bukan salah satu media di antara 3 media yang mengharuskan kita sabar. Kalau nggak ada sedih, kita nggak bisa sabar loh. Nggak ada musibah, dari apa kita harus bersabar? Ya. Dan orang yang sabar ketika memperoleh musibah itu pahalanya luar biasa besar itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya akan memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab, tanpa perhitungan. Kita sudah membahaskan tentang kesabaran di beberapa pertemuan yang lalu beserta keuntungan-untungan dunia dan akhirat dari kesabaran. Iya, ingat-ingat lagi itu. Buka lagi catatan tentang masalah kesabaran tersebut. 2 tuh. Ketiga, pahala juga diambil atau diperoleh dari lisan kita. Siapa yang terkena musibah, ada doa di sana tuh. Istirjalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu perintah Allah. Itu petunjuk dari Allah. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikan berita gembira kepada orang sabar. Wa basyiris sabirin. Itu orang-orang yang ketika mereka itu ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita semuanya kembali ke milik Allah, kita semua kepunyaan Allah, dan kelak kita akan kembali hanya kepadanya. Untuk dipertanggungjawabkan seluruh yang kita alami, yang kita lakukan di alam dunia. Sampai di sana saja sudah berpahala. Karena mengamalkan ayat Allah Azza wa Jalla ketika diberikan musibah. Lalu lanjutkan dengan doa. Ingat, doa ketika memperoleh musibah adalah doa yang dikabulkan. Al-Quran menerangkan begitu, hadis menjelaskan begitu, realita pengalaman beberapa manusia zaman dahulu, zaman beberapa tahun lalu, sekarang, bahkan yang akan datang banyak kisah yang tentang hal itu. Dikabulkannya doa orang yang terkena musibah. Sering saya ungkap, orang musyrik di daratan dia musyrik kepada Allah. Pergilah dia ke lautan. Di tengah lautan ada badai. Ada datang gelombang yang mengombang-ambingkan perahu yang dia tumpangi. Taruhannya nyawa. Dalam keadaan terkena musibah dengan taruhan nyawa, orang musyrik tadi bukan berdoa kepada berhala yang mereka sembah, berdoanya kepada Allah dengan ikhlas. Orang ini musyrik. Tapi ketika dapat musibah, dekatnya dengan Allah. Dia hanya berdoa kepada Allah, lalu dikabul, lalu diselamatkan dari gelombang dahsyat tersebut dan selamat kembali ke daratan. Setelah ke daratan musyrik lagi. Kurang gimana nyebelin tuh manusia, ya. Allah berfirman, wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin. Dan ketika mereka diombang-ambingkan oleh ombak yang bergelombang di tengah lautan,
Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas. Falamma najahum ilal birri. Ketika Allah menyelamatkan kembali mereka ke lautan, berarti doanya tadi dikabul apa tidak? Iya. Jarang orang bisa selamat loh dari hempasan gelombang dahsyat di lautan. Karam itunya. Apa namanya? Perahunya, jangankan perahu. Kapal laut yang super modern. Yang orang yang membuatnya menyatakan, Tuhan pun gak akan bisa menghancurkan perahu saya ini, kapal laut saya. Karam juga ya. Tahu kan nama kapalnya disebut? Tumbang sudah semuanya itu ya. Semuanya apa? Hancur. Nah, orang yang diceritakan dalam ayat tadi zaman baheula. Belum ada teknologi. Perahunya hanya dari kayu. Layarnya hanya dari kain. Tiangnya juga dari kayu yang rapuh. Dihantam oleh gelombang yang dahsyat. Nyawa ancamannya. Doa kepada Allah. Dikabul. Orang musyrikin. Sampai ke daratan selamat. Bukan alhamdulillah musyrik lagi. Falamma najahum ilal barri. Ketika Allah menyelamatkan mereka. Kembali ke daratan dalam ayat lain. Faidahum yusyrikun. Mereka musyrik lagi. Kalau orang kafir, orang musyrik yang super nyebelin seperti itu, doanya ketika memperoleh musibah dikabul, apalagi seorang mukmin, walaupun mukmin yang banyak dosa. Ya, berdoa. Salah satu doanya adalah setelah istirja. Apa itu istirja? Mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu berkata Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairam minha. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala kepadaku dalam musibahku ini. Wa khlufli khairam minha, dan berikan ganti kepadaku dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang hilang dalam musibah ini. Dan ini sangat dikabulkan oleh Allah. Tahu nggak seorang wanita solihah ahli surga namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Siapa suaminya? Abu Salamah. Abu Salamah seorang sahabat yang soleh. Meninggal. Ummu Salamah sedihnya sedihnya luar biasa. Tapi dia sudah terdidik akidahnya. Suami yang sangat dicintainya, yang soleh, kesolehannya diakui oleh Nabi dan para sahabat, termasuk oleh istrinya. Bayangkan kalau istrinya menganggap suaminya soleh, berarti benar-benar dia soleh. Karena banyak suami-suami yang hanya soleh di mata orang, tapi di mata istrinya salah. Ada yang begitu? Rata-rata begitu ya. Kalau umpamanya mau tahu soleh tidaknya seorang, jangan dilihat dari penilaian ikhwan-ikhwan yang menjadi sahabat. Tanya istrinya tuh. Istrinya lebih tahu bagaimana sehari-harinya di rumah. Bagaimana amaliyahnya di rumah. Bagaimana sikapnya kepada istri dan anak-anaknya. Care enggak? Peduli enggak? Perhatian enggak? Sayang enggak? Lemah lembut enggak? Banyak tipe suami yang baik ke orang, buruk ke istrinya dan anaknya. Dermawan ke semua orang, pelit ke istrinya dan anaknya. Lembut ke semua orang, kasar kepada istri dan anaknya. Ada yang begitu? Ada. Dan sebaliknya juga ada istri yang ke semua orang baik, husnudzon. Ke suami dan ke anak-anaknya tidak baik. Ke semua orang perhatian, ke suami dan ke anak-anaknya tidak perhatian. Ada dua tipe yang seperti itu ya. Semoga ikhwan di sini semuanya merupakan tipe-tipe yang sayang, lembut, perhatian ke suami, dan istri-istrinya juga begitu ya. Kalau ada yang belum, semoga semuanya dirubah. Amin. Jadi lupa tadi kemana? Ummu Salamah. Suaminya mati.
Sedihnya bukan kepalang. Ingat kepada Nabi SAW, siapa orang diberi musibah lalu istirja dan berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha, maka Allah akan berikan pahala yang banyak dan akan Allah berikan ganti yang lebih baik. Maka ketika suamiku meninggal, aku berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, beri pahala aku dalam musibahku ini dan berikan kepadaku ganti yang lebih baik. Tapi aku nggak kebayang ada nggak orang lain yang lebih baik dari suamiku, dari Abu Salamah. Nggak kepikiran. Setelah habis masa iddah, benar orang yang lebih baik dari suaminya datang melamar untuk jadi istrinya. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi para akhwat kalau umpamanya dapat musibah dari suami mati gitu ya, atau dicerai umpamanya, baca doa ini, nanti dapat ganti yang lebih baik, insya Allah. Tapi jangan disengaja. Suami saya sekarang nih, nyebelinnya, mudah-mudahan cerai. Setelah cerai saya mau berdoa dengan doa ini, nanti datang yang melamar orang yang soleh. Jadi begitu. Jadi yang kedua, istirja dan berdoa ya. Doanya dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW seperti yang barusan kita sampaikan. Jadi poin pertama apa ketika bersedih itu? Dosa berguguran. Kedua itu wujud cinta Allah kepada kita ya. Pertama banget itu takdir Allah dan kita harus ridha kepada takdir Allah. Yang kedua dosa yakini dosa berguguran. Ketiga ini nambah pahala. Keempat berdoa kepada Allah Azza, istirja dan berdoa dengan doa-doa yang disyariatkan. Kelima, bagaimana caranya agar kita tidak stres dengan kesedihan dan musibah? Yakini bahwa seusai musibah ini berlalu akan datang dua kebahagiaan setelahnya. Bagaimana sih caranya agar kita ketika naik gunung lelah ya, bikin kita ngos-ngosan, walaupun jalannya pelan tapi nanjak. Lutut sudah gempor ini. Nafas sudah tersengal-sengal. Air mata sudah keringat sudah bercucuran. Bagaimana agar kita tetap semangat sampai ke puncak? Tanamkan dalam hati setelah puncak nggak ada lagi jalan yang menanjak. Yang ada hanya jalan menurun. Tinggal nurugtuk mudun tuturubunnya. Kalau capek banget tuh tinggal menggelitik aja itu sampai di bawah nanti. Itu yang memotivasi kita. Bagaimana caranya agar ketika bersedih kita tidak stres? Yakini setelah kesedihan ini berlalu akan datang dua kebahagiaan setelahnya. Karena yang memberi kita kesedihan adalah Allah, yang mengkondisikan agar kita bersedih Allah. Dan Allah janji setelah berlalunya suatu kesedihan, Allah berikan dua kemudahan, dua kebahagiaan setelahnya. Ayatnya pasti semua yang ada di sini hafal. Kalau nggak hafal kebangetan. Gimana ayatnya? Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Itu surah Al-Zalzalah atau surah Al-Qari'ah itu? Surah apa? Al-Insyirah ya. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Sampai di ayat tentu inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran dua kali. Makna inna ma'al usri yusran dua kali, setelah satu kesulitan akan ada dua kemudahan. Setelah satu penderitaan akan ada dua kebahagiaan setelahnya.
Saya sudah jelaskan berkali-kali sudut pandang dari segi bahasa bahwa ayat ini maknanya setelah satu kesedihan akan datang setelahnya dua kemudahan. Setelah satu penderitaan akan datang dua kebahagiaan. Dan cerita kisah tentang benarnya ayat itu banyak bertebaran, ditulis oleh para ulama. Dulu saya pernah berkali-kali memberikan contoh-contoh tentang orang yang terkena musibah, lalu setelahnya datang dua kemudahan yang dia alami. Nah, jadi ketika kita bersedih, bayangkan setelah ini akan dua kebahagiaan Allah berikan kepada kita. Tinggal nunggu dan nebak, apa ya kebahagiaannya? Jangan-jangan sekarang umpamanya ya, saya melamar akhwat lalu ditolak, sedih. Mungkin nanti akan datang dua orang akhwat yang menawarkan diri. Yang jauh lebih bagus daripada akhwat yang dilamar tadi. Iya, yang dilamar tadi mah umpat tingginya cuma 140, ini mah 170. Kesolehannya umpamanya kalau dinilai mah dengan angka umpat cuma 7, ini mah 9. Dia mah anaknya umpamanya saudara-saudaranya banyak, dia anak ke-12, ini mah anak tunggal. Ayahnya kaya raya dan hampir mati. Sakit-sakitan. Bayangkan dua kebahagiaan akan datang setelahnya. Berdasarkan hal itulah maka responlah kesedihan musibah dengan cara yang benar. Maka itu akan berubah menjadi anugerah, ya. Timbul pertanyaan, bisakah bersedih tapi bernilai ibadah? Ini yang penting. Tentu saja bisa. Ada kasus di mana kasus itu melahirkan kesedihan, tapi wajib kita bersedih dalam hal itu. Poin ini kita akan bahas nanti hari Kamis yang akan datang. Sekarang mah sudah habis waktu untuk menjelaskan, tinggal tersisa sekitar 15 menit waktu untuk bertanya jawab. Kita cukupkan sampai di sini saja dahulu dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana jika kita bersedih karena mengingat dosa dan kita bersungguh-sungguh ingin bertobat sampai meneteskan air mata? Ini termasuk di antara kesedihan yang baik. Para ulama ikhtilaf antara wajib atau sunnah sedih karena dosa yang sudah kita lakukan dengan catatan, dengan syarat. Apa catatan atau syaratnya? Syaratnya adalah kesedihan tersebut memberi dampak yang baik. Dia termotivasi untuk beribadah jauh lebih giat daripada sebelumnya. Dia lebih kuat benteng pertahanan dari segala macam godaan. Dia berdosanya dari satu jenis dosa. Tapi setelah dia sadar bertobat sedih gitu ya, akhirnya dia jadi menjauhkan diri dari semua jenis dosa. Nah itu yang bagus. Adapun kalau setelah berdosa dia sedih, akhirnya karena sedih nggak mau ngapa-ngapain, sholat nggak, lagi sedih. Kenapa sedih? Habis dosa. Kenapa dosa? Meninggalkan sholat. Jadi sekarang haroream deh sholat. Itu mah kesedihan yang buruk karena memberi dampak yang buruk ya. Ya nanti kita akan jelaskan beberapa jenis kesedihan yang bagus, yang dicintai oleh Allah dan bernilai ibadah ya. Bagaimana hukumnya ketika di kampus mengikuti pelajaran filsafat serta dosen wali yang beragama Nasrani? Apakah termasuk menjadikan aulia? Mohon doanya agar mendapatkan lingkungan yang lebih baik dan istiqomah menuntut ilmu syar'i serta mengamalkannya karena masih sekitar 1 tahun lagi sebelum lulus dari kampus yang bukan kampus Islam.
Ya, termasuk di Universitas Islam, negeri atau swasta, ada pelajaran filsafat. Bahkan disatukan jadi filsafat Islam. Filsafat sendiri itu sudah bertolak belakang dengan Islam, di ML Islam. Sama dengan judi Islam, mabok Islam, zina Islam, filsafat Islam. Ya, ada juga filsafat murni. Kenapa saya tahu? Ya, saya dulu pernah mengalami itu. Dan itu pernah ditanyakan kepada para masyayikh, kepada para ulama. Bagaimana kalau ada pertanyaan bagaimana menurut konsep Mu'tazilah tentang asma dan sifat Allah? Apakah harus kita ini kan? Iya. Jawab saja. Tapi bukan menurut keyakinan kita, menurut faham Mu'tazilah bahwa tentang sifat Allah begini. Termasuk menurut kaum filosof tentang masalah ini begini. Bukan kata kita. Itu boleh. Karena dinisbatkan kepada pendapat para filosof, bukan pendapat kita. Mempelajari filsafat, hukum asal terlarang, kecuali pertama bagi orang yang memiliki dasar ilmu syar'i yang cukup, seperti yang dimiliki oleh para ulama. Kedua, dalam rangka untuk membongkar kesalahan penyimpangannya untuk dijelaskan kepada manusia, itu dibolehkan. Oleh karena itu kalau ada ujian filsafat ya jawab, tapi jangan disebutkan menurut pendapat kita, tapi menurut pendapat para filosof itu, ya. Karena kita perlu tahu kalau memang lapangan dakwah kita nanti akan berhadapan dengan orang-orang seperti itu, dia mengemukakan teori filsafat, saya juga dapat pelajaran itu dulu, tahu gitu. Kemudian kita bisa membantahnya, ya, seperti itu. Ya, semoga ikhwan atau akhwat yang bertanya dengan pertanyaan ini segera dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, diluluskan dan diberikan pengganti lingkungan yang jauh lebih baik. Ustaz, bagaimana hukumnya bila ada orang yang mengajak untuk mengulang syahadat? Karena orang itu menganggap syahadat yang dulu harus disempurnakan dengan menggunakan ijab kabul dan saksi. Pernah nggak ini pertanyaan diajukan? Sering. Setiap ditanyakan saya jawab nggak? Dijawab. Sekarang ditanyakan lagi. Jawab lagi nggak? Ya jawab. Taib. Pertama, kalau kita wajib bersyahadat, tanyakan kepada dia, apakah sebelum bersyahadat ini saya dianggap kafir apa tidak? Enggak, antum sudah muslim. Kalau sudah muslim, untuk apa bersyahadat lagi? Itu yang pertama. Kalau umpamanya iya kafir, apa alasannya kafir? Saya sholat, saya meyakini rukun Islam, rukun iman. Oh, karena kamu belum bersyahadat. Kalau dijawab, sudah syahadat dalam sholat, itu mah syahadat dalam sholat, bukan syahadat masuk Islam. Tanya, mana dalilnya orang yang lahir dari keluarga muslim, orang yang lahir dalam keadaan Islam, setelah gede harus bersyahadat lagi, mana dalilnya? Ini masalah akidah. Kalau dia balik, antum mana dalilnya? Kalau sudah dari kecil Islam tidak perlu bersyahadat, lihat Nabi dan para sahabat, apakah mereka mensyahadatkan anak-anak mereka apa tidak? Nabi mensyahadatkan cucunya Hasan Husain apa tidak? Nggak ada dalil, itu yang pertama. Kedua, ini ayat. Setiap bayi yang lahir itu sudah muslim. Ini ayat, ini hadis. Ayatnya menyatakan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ar-Rum ayat 30. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Agama yang lurus itu Islam. Islam ini itulah fitrah Allah allati fataran nasa 'alaiha, yang seluruh manusia dilahirkan di atas fitrah ini, di atas agama ini. Berdasarkan hal itulah maka hadis riwayat Imam Bukhari
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada satupun bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Abu Hurairah sebagai perawi hadis ini yang lebih tahu tentang isi hadis, dia bertanya, atadruna mal fitrah? Tahu nggak kalian apakah fitrah yang dimaksud dalam hadis ini? Wal Islam, itulah Islam. Lalu beliau membaca ayat fitratallahi allati fataran nasa alaiha, surah Ar-Rum ayat 30. Jadi setiap bayi yang lahir itu muslim, walaupun orang tuanya kafir, orang tua Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Maka Nabi menyatakan fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang meyahudikan dia, menasranikan dia atau memajusikan dia. Kalau orang tuanya Nasrani, anaknya nanti dibaptis. Kalau orang tuanya Yahudi, anaknya kalau sudah gede nanti dibaptis juga gitu. Pokoknya dia Yahudikan. Kalau enggak diyahudikan, enggak dinasranikan, umpama ada orang kafir nih, punya anak, lalu anaknya masih baik dikasih ke keluarga muslim, lalu dididik, diajari sholat, diajari ngaji, diajari semua Islam, dia sudah muslim dari lahir. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Makanya Nabi tidak pernah mensyahadatkan Hasan Husain. Para sahabat tidak pernah mensyahadatkan anak-anak mereka setelah mereka balik. Kenapa? Karena begitu lahir sudah muslim berdasarkan nas ayat dan hadis yang barusan. Kecuali kalau orang murtad, kafir, lalu nanti masuk Islam, ya syahadat. Jadi rukun Islam pertama yaitu syahadat ditujukan bagi orang yang belum Islam. Orang itu kafir, lalu mau masuk Islam, wajib syahadat lagi. Tapi kalau orang itu sudah lahir sebagai muslim, nggak perlu bersyahadat lagi. Karena dia sudah menjadi seorang muslim berdasarkan nas ayat dan hadis yang tadi diterangkan. Ya. Oleh karena itu, siapa yang mewajibkan orang Islam yang sudah lahir sebagai muslim diwajibkan lagi untuk bersyahadat lagi, itu konsekuensinya berat. Pertama, kalau nggak bersyahadat berarti dianggap masih kafir. Kedua, ya, kalau umpau itu bukan syahadat masuk Islam, tapi harus sebagai apa tadi itu menganggap penyempurna. Nah, itu berarti melahirkan amalan bid'ah. Karena Nabi dan para sahabat, para ulama tidak pernah menyatakan sempurnakanlah lagi Islam kalian dengan cara bersyahadat di hadapan saksi, di hadapan imam. Imamnya harus imam mereka lagi. Nggak boleh imam masjid mana-mana. Nah, ya. Jadi balas saja seperti itu. Itu bahaya. Nanti kalau umpamanya orang itu, ya Islam sekarang bersyahadat di hadapan saya. Dia bilang, enggak, saya mikir dulu nanti di rumah, besok lah ya. Kalau sekarang pulang ke rumah mati, ketabrak gimana? Belum Islam loh. Oh iya ya, kalau gitu sok lah gitu. Enggak ada ruginya bersyahadat. Pulang ke rumah bapaknya kafir, ibunya kafir, saudaranya kafir. Ke masjid imamnya kafir, enggak mau berjamaah. Ya, takfiri. Takfiri artinya menganggap kafir orang yang tidak sepemahaman dengannya. Itu berbahaya ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya. Ustaz, sebelum saya hijrah saya membeli sebuah alat musik pukul. Palu gitu. Oh, drum. Drum wadah minyak tanah dulu. Saya membeli sebuah alat musik pukul yaitu drum. Saya membeli dengan uang halal pemberian orang tua. Ortu atau ORTV? Ada ORTV? Nggak ada ya? Pemberian ORTV. Ortu mungkin. Sekarang saya membutuhkan uang. Apakah uang hasil jual drum tersebut halal? Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasul SAW menyatakan, Innallaha idha harrama syai'an harrama thamanah. Sesungguhnya apabila Allah mengharamkan sesuatu, haram juga keuntungan dari sesuatu tersebut. Mencuri haram.
hasil dari mencuri haram. Menipu, pekerjaan menipu haram. Dari pekerjaan menipu menghasilkan uang, uangnya haram atau makanan. Berzina hukumnya haram. Maka hasil dari perzina, kalau perzina itu menghasilkan uang, maka haram juga. Semuanya, ya. Umpamanya menjual barang yang diharamkan seperti daging babi. Seorang muslim menjual daging babi, haram. Maka hasil keuntungan dari menjual daging babi juga itu haram. Nah, sekarang alat musik halal apa haram? Haram. Nas ayatnya jelas, hadisnya banyak. Para ulama sepakat. Kalau ada ustaz yang itu halal, jangan heran. Jangan dibantah dengan ayat, dengan hadis. Kemukakan benarlah shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benarlah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan kelak di akhir zaman ada umatku yang menghalalkan minuman keras, menghalalkan emas, menghalalkan sutra dan menghalalkan alat-alat musik dan nyanyian. Nih contohnya tuh, gitu. Gak perlu dibantah. Capek-capek hatinya jadi bermusuhan. Ketika ada kalau menurut saya mah musik teh halal, alat musik juga halal. Oh benarlah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, benar. Jadi buktinya bahwa di antara umatku ada yang menghalalkan ini termasuk alat-alat musik dan nyanyian. Kalau itu haram secara syar'i, haram juga hasil keuntungan dari hal itu. Baik keuntungan karena honor nyanyinya atau menjual itunya, ya. Seperti itu. Cukup sampai di sini, waktunya hampir habis. Kita insya Allah jumpa lagi Kamis yang akan datang. Mohon maaf bagi pertanyaan yang tidak terjawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.